Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adelia dengan NIM 2320-238-7023-2015. Saya berasal dari program studi Bimbingan dan Konseling Islam kelas A. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS di mata kuliah Sosiologi Agama. Nah, jadi teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang sebuah film yang sangat luar biasa sekali nih. Filmnya itu berjudul Tanda Tanya. Dan tentu saja saya akan mengaitkannya dengan sudut pandang sosiologi agama, khususnya terkait dengan perilaku intoleransi beragama dan pentingnya moderasi beragama di masyarakat kita yang sangat beragam ini. Dan menurut saya film ini sangat-sangat menarik teman-teman. Teman-teman harus nonton juga ya. Kenapa? Karena konflik agama yang ditampilkan pada film ini tuh bukan cuma soal kekerasan saja, tetapi juga soal sikap sehari-hari kita yang kadang kita anggap sepele, tapi sebenarnya bisa berdampak besar. Saya yakin di antara teman-teman pasti masih banyak yang asing dengan film ini kan? Oke, di video ini kita akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Tanda Tanya. Oke, jadi film yang berjudul Tanda Tanya ini itu menceritakan tentang kehidupan masyarakat dengan latar belakang agama yang berbeda-beda. Ada yang beragama Islam, Katolik, dan juga Buddha yang hidup saling berdampingan dalam satu lingkungan sosial. Nah teman-teman, di awal film kita akan diperlihatkan dengan suasana ibadah di depan masjid dan juga di depan gereja yang terlihat berjalan dengan normal. Akan tetapi, konflik mulai muncul ketika terjadi penusukan terhadap seorang pastor di depan gereja. Walaupun memang kejadian ini sudah disebutkan sebagai kriminalitas murni, akan tetapi justru dampaknya itu melebar kemana-mana, terutama dalam bentuk kecurigaan kepada umat Islam. Selain itu, film ini juga mengangkat kisah seorang perempuan yang bernama Rika, di mana Rika ini telah berpindah agama. Keputusannya inilah yang membuat dia banyak sekali menghadapi tekanan sosial, bahkan mempengaruhi hubungannya dengan anaknya sendiri, karena tentu saja adanya pengaruh dari lingkungan sekitar. Dan konflik lain juga tentunya terlihat di sebuah rumah makan yang menjual makanan halal dan juga non-halal. Meskipun memang alat masaknya ini sudah dipisahkan, tetapi teman-teman tetap saja memunculkan kesalahpahaman yang akhirnya berujung pada pertengkaran dan juga kerusuhan. Nah, puncaknya pada film ini itu saat seorang laki-laki bernama Rianto, dia ini merupakan seorang anggota Banser Nahdlatul Ulama. Dia ini dengan sadar membawa bom menjauh dari gereja demi menyelamatkan banyak orang yang di dalam gereja tersebut. Nah, bisa kita lihat kalau adegan ini tentu saja menjadi simbol yang sangat kuat tentang kemanusiaan dan juga toleransi beragama. Teman-teman, kalau kita perhatikan lebih dalam terkait dengan film ini, memang menampilkan banyak sekali bentuk intoleransi beragama yang sebenarnya itu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Wah, seperti apa sih itu? Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, itu adanya ujaran kebencian dan juga stigma. Bisa kita lihat dalam film, setelah terjadinya penusukan terhadap seorang pastor, umat Islam itu langsung dicap sebagai teroris. Padahal kalau kita perhatikan, pelakunya itu kan individu, bukan agama. Inilah yang menunjukkan bagaimana satu peristiwa itu memang bisa memunculkan prasangka teman-teman terhadap satu kelompok secara keseluruhan. Nah, dan yang kedua itu adanya diskriminasi sosial, di mana dalam film diskriminasi sosial ini dialami oleh perempuan yang bernama Rika, di mana Rika tidak hanya mendapatkan komentar dari lingkungan sekitarnya saja, tetapi juga merasakan dampaknya lewat anaknya sendiri, di mana anaknya mengatakan bahwa ibunya sudah tidak boleh masuk ke masjid lagi. Inilah yang menunjukkan bagaimana tekanan sosial memang bisa membatasi seseorang hanya karena pilihan agamanya. Dan yang ketiga, film ini juga tentu saja menunjukkan dominasi kelompok mayoritas. Maksudnya bagaimana? Jadi kelompok mayoritas ini merasa punya kuasa untuk menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh kelompok minoritas, termasuk ekonomi ataupun kegiatan kehidupan sosial lainnya. Nah, dan yang keempat, dominasi tadilah yang kemudian akan berubah menjadi kekerasan fisik. Bisa kita lihat dalam film seperti pada adegan perusakan warung milik keluarga non-muslim saat hari raya. Di sini terlihat sangat jelas
bahwa intoleransi bisa berkembang dari sikap menjadi tindakan yang tentu saja sangat merugikan orang lain. Dan yang kelima, itu terjadi juga yang namanya eksklusi sosial. Bisa kita lihat dalam film saat menampilkan adegan seorang muslim ini sempat ditolak untuk memerankan Yesus dalam drama gereja. Nah, di sini tentu saja identitas agama dijadikan sebagai batas untuk ikut serta atau ikut terlibat dalam kegiatan sosial ataupun budaya. Dan teman-teman, kalau kita mau lihat dari sudut pandang sosiologi agama, konflik yang muncul dalam film yang berjudul Tanda Tanya ini bisa kita analisis menggunakan teori konflik, khususnya yang dikemukakan oleh Karl Marx. Nah, dalam teori konflik mengatakan bahwa masyarakat ini dipahami sebagai arena pertarungan kepentingan antara kelompok yang memiliki kekuasaan dan juga kelompok yang berada pada posisi yang lebih lemah. Jadi, konflik yang terjadi itu kalau kita lihat bukan semata-mata karena perbedaan keyakinan, tetapi karena adanya relasi kekuasaan antara kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. Hal ini sangat-sangat terlihat jelas dalam film yang berjudul Tanda Tanya tadi, ketika agama ini digunakan sebagai alat legitimasi sosial. Di mana kelompok mayoritas merasa memiliki otoritas untuk menentukan norma, mengatur ruang publik, bahkan membenarkan tindakan kekerasan terhadap kelompok yang dianggap berbeda atau kelompok minoritas. Nah, teman-teman, dalam situasi seperti inilah agama tidak lagi berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi sebagai simbol untuk mempertahankan dominasi. Namun, meskipun demikian, film ini juga tetap menunjukkan bahwa agama itu tidak selalu menjadi sumber konflik. Bisa kita lihat dari tokohnya Banser Yanto, dia menunjukkan bahwa agama justru tampil sebagai kekuatan etis yang menjunjung tinggi yang namanya nilai kemanusiaan, di mana tindakan pengorbanannya sangat-sangat menunjukkan bahwa ketika agama kita pahami secara moderat dan inklusif, tentu saja agama tersebut akan menjadi sumber solidaritas dan juga perdamaian. Jadi tentu saja melalui kacamata teori konflik dari Karl Marx ini, film yang berjudul Tanda Tanya ini memang memperlihatkan bahwa konflik beragama itu pada dasarnya adalah konflik sosial, dan moderasi beragama itu menjadi kunci untuk meredamkan konflik sosial tadi. Kemudian, apabila kita tarik ke konteks Indonesia, sebenarnya teman-teman, konflik-konflik yang digambarkan dalam film Tanda Tanya ini bukanlah hal yang jauh dari realitas sosial kita. Mengapa demikian? Karena teman-teman, pola konflik yang muncul dalam film ini tuh sangat-sangat memiliki kemiripan dengan berbagai kasus konflik keagamaan yang ada di Indonesia. Nah, seperti apa itu? Ya, seperti yang pertama dari kasus penolakan terhadap kelompok Ahmadiyah. Dan ada juga penolakan terhadap pendirian rumah ibadah di berbagai daerah. Nah, ini baru-baru saja terjadi di Sulawesi Selatan, terkhususnya di kota Parepare. Dan teman-teman, tentu saja dalam kajian sosiologi agama, konflik-konflik tersebut dapat dipahami sebagai hasil dari konstruksi identitas keagamaan yang eksklusif, di mana identitas agama tidak hanya berfungsi sebagai keyakinan spiritual, tetapi juga menjadi penanda sosial yang membela masyarakat ke dalam kategori kita, ke dalam kategori mereka, di mana ketika batasan ini mengeras, terjadilah perbedaan yang mudah menjadi kecurigaan. Hal yang tadi saya sampaikan ini tentu saja serupa dengan adegan-adegan yang ada di film yang berjudul Tanda Tanya, di mana ketika satu tindakan kriminal tidak dilihat sebagai perbuatan individu, melainkan dilengketkan pada identitas agama tertentu. Jadi teman-teman, stigmatisasi inilah yang kemudian menjadi ruang atau yang membuka ruang bagi praktik penolakan sosial. Bahkan terjadi juga kekerasan yang seolah-olah mendapatkan legitimasi moral dari kelompok mayoritas. Dengan demikian, film ini juga memperlihatkan bahwa konflik agama di Indonesia seringkali bukan karena konflik ajaran, tetapi karena konflik sosial yang berakar dari relasi kekuasaan, di mana teman-teman kelompok mayoritas ini memiliki otoritas sosial untuk mendefinisikan siapa yang dianggap menyimpang dan siapa yang bisa diterima,
Sementara di sisi lain, kelompok minoritas berada pada posisi yang sangat rentan terhadap marginalisasi. Oke teman-teman, dari film ini kita bisa melihat bahwa memang moderasi beragama itu sangatlah penting. Di mana moderasi beragama ini mengajarkan kita tentang sikap toleransi, anti kekerasan, komitmen kebangsaan, dan juga sikap terbuka dan menerima terhadap adanya perbedaan. Melalui tokoh Banser Rianto bisa kita lihat ini merupakan satu contoh nyata kuatnya moderasi beragama. Karena Rianto ini tidak melihat adanya perbedaan agama sebagai alasan untuk tidak menolong orang lain, tetapi baginya kemanusiaan atau nilai kemanusiaan berada di atas segalanya. Dan bagi kita mahasiswa, tentu saja film ini sangat-sangat mengingatkan kita bahwa kita juga mahasiswa memiliki peran untuk menjaga ruang dialog, bukan memperbesar yang namanya perbedaan. Oke teman-teman, sebagai penutup dari film yang berjudul Tanda Tanya ini, saya hanya mau menyampaikan bahwa teman-teman perlu kita tekankan kalau intoleransi beragama ini bisa muncul dari hal-hal kecil, tidak melulu dari hal-hal yang besar, bisa dari ucapan kita, sikap kita, maupun prasangka kita. Dan kemudian ketiga inilah yang nantinya akan berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Dan dalam film, melalui tokoh Banser Rianto, kita diajarkan bahwa moderasi beragama itu bukan hanya sekedar konsep ataupun teori, tetapi bisa kita wujudkan dalam tindakan nyata demi menjaga yang namanya nilai kemanusiaan dan juga perdamaian. Oke, saya rasa cukup itu dari saya. Kurang dan lebihnya mohon disempurnakan. Akhir kata, BKI is the real solution. Komunikasikan ilmu, amalkan dalam dakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.